6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 23 Desember 2023. Sari berita, Nagekeo menjadi kantong human trafficking. Peringatan Hari Ibu refleksikan peran perempuan dalam mendukung pembangunan bangsa. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, penjabat Bupati Nagekeo diminta segera bentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Laporan Rosa Dalima. Dan migrasi aman mulai dari desa. Penjabat Bupati Nagekeo Raymond Gajo diminta untuk segera membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah itu. Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Gabriel Goa menyampaikan hal tersebut kepada RRI Jumat siang, bertepatan dengan peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 18 Desember 2023, Hari Ulang Tahun NTT yang ke-65 20 Desember 2023, dan Hari Ulang Tahun Nagekeo. Gabriel Goa kemukakan Nagekeo merupakan salah satu kantong human trafficking di NTT, di mana dari 140 jenazah PMI non-prosedural yang meninggal di luar negeri sepanjang tahun 2023 ini, 9 diantaranya adalah warga Kabupaten Nagekeo. Terpanggil nurani kemanusiaan bertepatan dengan Hari Pekerja Migran Internasional dan Hari Ulang Tahun Nagekeo serta Provinsi NTT, maka dari Padma Indonesia menyatakan meminta penjabat Bupati Nagekeo yang baru segera menerbitkan Perbub tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dan membangun BLK PMI serta LTSA PMI di Nagekeo. Pak penjabat segera menerbitkan peraturan Bupati terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan migrasi aman di Kabupaten Nagekeo. Segera berkolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk membangun balai latihan kerja dan layanan terpadu satu atap untuk calon pekerja migran Indonesia asal Nagekeo yang selama ini Nagekeo menjadi kantong migrasi ilegal rentan human trafficking. Padma Indonesia lanjut Gabriel Goa juga mendesak penjabat Bupati Nagekeo yang baru untuk segera bekerja sama dengan semua stakeholder terkait seperti Polres, tokoh agama, pegiat anti-human trafficking, dan pers untuk melakukan Gemah Hatimiyah, gerakan masyarakat anti-human trafficking dan migrasi aman. Gerakan ini dimulai dari desa sekaligus menerbitkan Perdes pencegahan human trafficking dan migrasi aman. Padma juga mengajak solidaritas jaringan Zero Human Trafficking Network bekerja sama dengan pers untuk mengawal ketat seluruh proses penegakan hukum TPPO di Nagekeo, mulai dari kepolisian, jaksa, dan hakim. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, peringatan Hari Ibu tahun 2023 diharapkan menjadi sebuah refleksi bahwa perempuan memiliki peran yang krusial dalam mendukung pembangunan bangsa. Laporan Lady Badin. Dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, peringatan Hari Ibu tahun 2023 ini diharapkan bisa merefleksikan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh founder Kampus Tanpa Dinding, Maria Patricia Wataberibe, kepada RRI. Dijelaskan Isberibe, peran perempuan khususnya para ibu dimulai dari lingkungan terkecilnya yakni keluarga. Ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya dan peran ibu juga menopang bahkan menjadi tiang utama perekonomian keluarga. Dirinya mengungkapkan peran perempuan juga mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal sehingga keterlibatan perempuan menjadi peran utama di dalam pembangunan. Perempuan itu punya peran yang sangat penting terutama dalam pembangunan pertanian, dalam menopang ekonomi rumah tangga
tangga, dan juga peran perempuan yang paling mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, terutama di tingkat desa. Jadi sebenarnya keterlibatan perempuan itu tidak lagi menjadi bagian nomor 2 di dalam pembangunan, tetapi sebenarnya mereka juga, para perempuan itu bisa juga menjadi peran utama di dalam. Dirinya berharap lewat momentum Hari Ibu ini, semua pihak diharapkan mendukung peran perempuan dalam kemajuan bangsa. Isberibe juga menjelaskan, bersama Kampus Tanpa Dinding pihaknya telah melihat perempuan memiliki peran sentral dalam isu-isu perubahan iklim di mana budaya pertanian hingga ketahanan pangan, perempuan terlibat langsung di dalamnya. Sehingga pihaknya terus melakukan upaya pemberdayaan sehingga perempuan diharapkan bisa bersuara untuk mengungkapkan kebutuhan dan kepentingannya. Menurut saya, kami fokus untuk pemberdayaan perempuan itu sebenarnya ketika perempuan berdaya itu keluarga akan lebih sejahtera, pembangunan juga akan lebih terlihat berdampak ketika perempuan berdaya ya. Kami juga ingin sekali agar suara-suara perempuan itu didengarkan. Maka proses mengkapasitasi perempuan yang ada di pedesaan itu menjadi hal yang sangat penting ketika mereka berani menyuarakan apa kebutuhan mereka, apa kepentingan mereka, itu menempatkan posisi mereka menjadi bagian dari pembangunan di desa dan suara mereka itu diperhitungkan dan didengarkan. Isberibe berharap seluruh stakeholder dapat mendukung peran perempuan untuk bisa bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Dan perempuan menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa ini ke depannya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dari hasil diseminasi intensifikasi pengawasan pangan selama 3 tahap dari 5 tahap pelaksanaan pengawasan pangan olahan, Loka POM ND menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Laporan Rovinus Wula. Hal ini disampaikan Kepala Loka POM ND Beni Hendrawan Prabowo saat konferensi pers di kantor Loka POM ND Kamis 21 Desember 2023. Beni mengatakan bahwa berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan Loka POM ND di 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada, selama 3 tahap dari 5 tahap pelaksanaan pengawasan, Loka POM ND bersama stakeholder terkait menemukan dari 44 sarana yang diperiksa, kemudian dari sarana yang diperiksa tersebut ada 32 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan. Beni menyebutkan bahwa sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut menjual produk kadaluarsa sebanyak 11 sarana, kemudian sarana yang menjual produk rusak sebanyak 2 sarana. Dengan total produk yang ditemukan sebanyak 85 item terdiri dari 1.452 piece. Barang yang rusak sebanyak 7 item, 105 piece, sedangkan barang kadaluarsa sebanyak 78 item, 1.347 piece, dengan nilai temuan untuk 3 kabupaten sebanyak Rp7.516.500. Beni menjelaskan untuk barang-barang yang ditemukan tidak sesuai ketentuan, Loka POM ND memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang menjual pangan tersebut. Kemudian untuk barang-barang yang ditemukan langsung dimusnahkan oleh petugas di lapangan untuk memastikan produk-produk tersebut tidak lagi beredar ke masyarakat. Selama 3 tahap, jadi pengawasan intensifikasi ini dilaksanakan selama 5 tahap, dilaksanakan mulai 1 Desember dan berakhir tanggal 3 Januari. Nah, ini kita sudah melakukan tahap ketiga dan didapatkan sebanyak 44 sarana yang diperiksa. Itu kita lakukan selain sendiri juga bersama dengan stakeholder terkait. Kemudian dari 44 sarana yang diperiksa tersebut, 32 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan, di mana sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sarana-sarana tersebut terdiri dari sarana yang didapati menjual produk yang kadaluarsa. Untuk Kabupaten ND, total sarana yang diperiksa sebanyak 22, yang memenuhi ketentuan 20, tidak memenuhi ketentuan 2. Sementara untuk jumlah sarana yang menjual produk tidak memenuhi syarat
rusak 2 dan kadaluarsa 1. Untuk temuan di luar parsel ada 8 item dengan jumlah 150 dan yang kadaluarsa 1 item dengan jumlah 4 dengan nilai kerugian sebesar Rp1.173.000. Ditanya soal masih kecilnya temuan yang dilakukan, Beni mengatakan masyarakat khususnya para penjual telah paham dan pihaknya telah melakukan pengawasan distribusi pangan secara baik sehingga temuan yang didapatkan tidak banyak. Beni mengakui selain kesadaran pelaku usaha, hal ini juga keberhasilan dari petugas di lapangan dalam melakukan edukasi kepada para pelaku usaha. RRI Endervinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Memeriahkan perayaan Natal 2023, sejumlah hiasan pernak-pernik Natal mulai hiasi Labuan Bajo, termasuk hiasan Natal dengan menggunakan kepingan jahe dan botol bekas minuman. Laporan Epi Wahab. Suasana Natal mulai dirasakan di sepanjang ruas jalan di Labuan Bajo hingga hotel dan ruang publik lainnya. Pernak-pernik Natal mulai dari lampu, pohon Natal mulai terlihat, tidak terkecuali di hotel dan restoran, kafe, toko kelontong yang ada di Labuan Bajo. Salah satu yang unik dan menarik yaitu Ginger House yang merupakan kepingan biskuit jahe sebanyak 850 keping yang dipasang dan dihiasi sedemikian rupa di lobi Hotel Meruarah Komodo Labuan Bajo dan juga pohon Natal yang menggunakan 300 botol bekas minuman pengguna hotel. Marketing Communication and PR Manager Meruarah Komodo Labuan Bajo, Ika Ginting kepada RRI menyampaikan terkait hiasan Natal di Meruarah Komodo di perayaan Natal tahun ini. Christmas tree ini dari botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai. Jadi selama ini kan banyak event ya di Meruarah, tapi botolnya tidak kita buang, tapi kita kumpulkan karena kita ini adalah program environment berkelanjutan. Jadi kita ingin untuk bisa memakai barang-barang bekas menjadi benda-benda yang lebih berguna. Salah satunya untuk menjadi pohon Natal. Pohon Natal ini kurang lebih 300 botol. Dan untuk kalau sebelah sini ada Ginger House. Ginger House itu adalah biskuit dari jahe yang khas Christmas gitu. Jadi ini adalah Ginger House yang lumayan besar ya, raksasa. Ini terdiri dari 850 keping ginger bread gitu. Pembuatannya ini kurang lebih 3 hari untuk pohon Natal dan juga gingerbread. Suasana juga terasa di rumah-rumah warga, salah satunya di wilayah BTN Labuan Bajo, di mana pemuda-pemudi kompak membuat pohon Natal dan hiasan lampu di sepanjang trotoar jalan untuk memeriahkan Natal dan sebagai wujud peran aktif anak muda di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang pemuda komplek BTN, Friend. Kebetulan kita mulai buat dari awal bulan Desember, kita perencanaan dari akhir November, terus kita ada penggalangan dana juga, kita buat proposal. Dengan dana yang terkumpul kita koordinasi adik-adik yang di kompleks, teman-teman di kompleks untuk kita sama-sama untuk memeriahkan Natal 2023 ini. Harapannya sih bahwa ini Natal 2023 ini lebih meriah lagi, suasananya lebih hidup lagi. Mungkin dengan ini jadi kompleks lebih indah, terus tamu-tamu yang lewat di trotoar lebih nyaman, mengkoordinasi teman-teman semua biar kita udah lebih peran aktif untuk hal-hal positif kayak gitu. Pernak-pernik hiasan Natal ini mulai terlihat sejak masuki awal bulan Desember 2023, di mana para warga mulai menghias halaman rumah dengan pohon Natal dan lampu kelap-kelip. Kemudian dilanjutkan dengan ruang publik, kantor pemerintah maupun swasta, hotel dan restoran, kafe, gereja, dan beberapa sekolah, sehingga menjadikan suasana Natal di Labuan Bajo terkesan meriah dan ramai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember kemarin menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Laporan Veranda Garus. Hari Ibu ini juga menjadi momen penting bagi para pemangku kepentingan, terutama dalam memberikan perhatian serta pengakuan kepada eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Demikian disampaikan Kabid Kualitas Hidup Perempuan Kabupaten Ende, Hermina Antonia Nona kepada RRI dalam wawancara Jumat kemarin. Mengangkat tema perempuan berdaya Indonesia maju memiliki makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan berupaya dalam sesuai dengan program yang kami
ada di dalam tusi kami itu pengaruh utamaan gender dalam kegiatan-kegiatan tadi yang sosialisasi partisipasi perempuan. Kita akan terus mendorong sejauh tentunya kita membutuhkan biaya dan anggaran. Sejauh biaya dan anggaran itu bisa, kami akan berupaya untuk terus mendorong semua kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dalam semua sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ende terus berupaya untuk melibatkan perempuan dalam berbagai sektor melalui sosialisasi dan pertemuan. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan bimbingan teknis bagi kelompok usaha dalam bidang kuliner untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ende telah melakukan pendampingan kepada 6 kelompok ekonomi kreatif. Kita juga pernah melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan pola asuh yang baik dalam upaya untuk peningkatan kualitas keluarga. Ini kami pesertanya kami minta dari organisasi perempuan, kita libatkan juga PKK, kemudian tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita berharap bahwa semua stakeholder ini bisa punya tujuan yang sama untuk bagaimana kita bicara soal pola asuh. Melalui peringatan Hari Ibu ini memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai agen penggerak. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Untuk memberikan perlindungan dari hujan dan panas terik matahari sekaligus merupakan simbol keagungan dan kebesaran serta kesucian para leluhur yang harus dijaga dan dihormati serta diwariskan kepada anak cucu. Masyarakat Kampung Adat Gurusina, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada tetap mempertahankan tradisi Waesao yang merupakan tradisi leluhur yang berhubungan dengan pengatapan rumah adat dari alang-alang. Selengkapnya Ferry Soa melaporkan. Masyarakat yang bermukim di Kampung Adat Gurusina, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu masih menjaga kekayaan tradisi leluhur sebagai warisan kearifan lokal serta memelihara semangat gotong royong sebagai pedoman hidup untuk bekerja sama dalam melestarikan adat budaya leluhur yang agung. Salah satu tradisi yang masih terpelihara dengan baik adalah tradisi Waesao atau pengatapan rumah adat yang berbahan bambu serta alang-alang dan menggunakan tali ijuk sebagai pengikat agar bisa tertata rapi sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah adat saat di musim hujan maupun panas. Bagi masyarakat Kampung Adat Gurusina, pembangunan rumah adat harus berbahan alami seperti yang diajarkan oleh leluhur sehingga keaslian rumah adat tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami pergeseran nilai budaya di tengah kemajuan teknologi. Salah seorang tokoh adat Kampung Gurusina, Kletus Bengu menjelaskan, tradisi Waesao merupakan gambaran akan pribadi seorang wanita yang memberikan kehidupan serta perlindungan bagi anak-anaknya dan merupakan simbol keagungan serta kesucian leluhur yang harus dijaga dan dirawat oleh generasi selanjutnya sampai kapanpun. Itu suatu rumah itu dia ibaratnya seorang perempuan yang melindungi anak-anak di dalam rumahnya. Ibaratnya Sao itu adalah seorang perempuan. Itu dia menghimpun, dia melindungi anak-anaknya di dalam rumah. Itu sehingga dia ada tidur di atas, ada badannya di dalam rumah, ada kakinya di bawah. Jadi dia ibaratnya seorang manusia. Itu baik, itu berarti dia melindungi anak-anak di dalam rumah itu supaya terhindar daripada bahaya-bahaya. Kampung Adat Gurusina merupakan salah satu destinasi wisata megalitikum yang banyak diminati oleh wisatawan asing karena memiliki tatanan rumah adat yang bertingkat serta memiliki pesona pemandangan alam perbukitan yang asri dan masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. RRI Ende, Ferry Soa melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Seri Swan Sepi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.